Kalau melihat sosok orangnya antara percaya dan tidak percaya begitu ya. Kalau Anda melihat apakah memang jaringan teroris ini sudah masuk ke, kita bisa sebut lembaga LSM atau organisasi ormas yang ini bisa dibilang dekat dengan pemerintah kan, MUI ini, bisa masuk infiltrasinya ke sana? Eh, Terima kasih Mbak. Jadi gini, kalau kita melihat pergerakan JI, metamorfosis JI, JI ini mengalami masa-masa brutal itu tahun 2000 sampai 2009. Ini adalah amalia-amalia teror yang terjadi. Bom Malam Natal, bom Tentena, bom Bali 1, bom JW Marriott Ritz-Carlton, Kedubes Filipina, Kedubes Australia, bom Bali 2 dan sebagainya. Ini terjadi dalam 9 tahun. Tapi kemudian pasca tahun 2009, pasca kepemimpinan Para Wijayanto namanya, sudah ditangkap ini tahun 2019, JI ini sudah mulai mengubah semua metodologinya. Kalau dulu itu namanya PUBG, Pedoman Umum Pergerakan Jamaah Islamiyah, pasca Para Wijayanto ini menggunakan namanya strategi tamkin Jamaah Islamiyah. Lalu dia mengeluarkan elaborasi turunan namanya TASTOS, Total Amniah System Total of Solution. Lalu dia membentuk bidang-bidang, dia membentuk berbagai penguatan struktur organisasi. Oke, maaf saya potong sampai di sana. Kaitannya dengan Ustadz An-Najah ada di situ? Nanti saya cerita, akan sampai ke situ, akan sampai. Nah, proses penguatan struktur organisasi ini adalah satu kegiatan lazim dari berbagai organisasi teror di seluruh dunia. Salah satu marhalah ini adalah jurus metodologi mereka untuk bisa menguasai populasi. Jadi organisasi teror ini kan sebenarnya awalnya ingin menguasai populasi, lalu dia menguasai negara, lalu dia bisa merebut seluruh sendi-sendi politik negara. Penguasaan wilayah. Okay. Salah satu marhalahnya adalah menyusup ke berbagai lembaga-lembaga penting dan vital di negara ini. Termasuk Anda melihat ke MUI juga. Salah satunya MUI. Nah, mastermind di belakang ini itu adalah 2 orang yang ditangkap kemarin. Satu Farid Ogbah, yang kedua adalah Zainun Najah. Nah, ini nama Farid Ogbah itu sudah disebut oleh terpidana Zarkasi tahun 2003. Zainun Najah sudah disebut oleh Para Wijayanto tahun 2019. Ini memang menjadi suatu persoalan ketika kita menghadapi orang secerdas ini. S3 kata Pak Kiai. Kita tahu dulu di Somalia terbentuknya Boko Haram ini diawali oleh para akademisi dan juga militer. Namanya Kolonel Muhammad Hasan dengan Al-Ittihad Al-Islamiyah hingga akhirnya terbentuk Boko Haram. Demikian juga Al-Shabaab. Demikian juga dan Boko Haram di Nigeria. Ini adalah metamorfosis awal yang pada akhirnya itu bisa mengubah semuanya ketika menurut pengakuan yang tertangkap anggota Jamaah Islamiyah di Indonesia itu ada 6.000. Kalau sampai mereka itu di atas 15.000, kalau melihat dari pengalaman di negara-negara lain, mereka akan melakukan aksi-aksinya. Ini terjadi. Nah,